Mirsa, lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi pada usia anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia bahkan mencatat kematian anak di Indonesia akibat COVID-19 tertinggi di dunia. Ironisnya, kasus juga menimpa anak usia balita dan berakibat pada kematian. Lantas siapakah yang bersalah membiarkan anak-anak menjadi korban pandemi? Dalam perpisahan seorang pasien anak dengan sopir bus sekolah yang mengantarnya menuju RSDC Wisma Atlet Kemayoran kini menjadi gambaran yang lumrah dijumpai di setiap harinya. Di Depok, Jawa Barat misalnya, penambahan kasus harian kota Depok pada 20 Juni selain didominasi dewasa muda, kasus COVID-19 pada anak juga mendominasi. Dalam satu hari 141 anak usia balita hingga remaja positif COVID-19. 104 pasien anak usia 6 hingga 19 tahun dan 37 pasien balita atau usia 0 hingga 5 tahun. Ironisnya, penambahan kasus COVID-19 pada anak tidak serta-merta membuat orang tua mawas diri dengan membekali anak menggunakan masker. Di satu RW di Cipayung, Depok, di mana terdapat kasus anak positif COVID-19, justru anak-anak lain dibiarkan bermain di luar rumah tanpa masker. Menyusul naiknya kasus COVID-19 pada anak, Pemkot Depok pun memutuskan untuk menutup sementara wahana permainan anak dan tempat wisata keluarga, serta kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring sesuai dengan kebijakan penebalan PPKM Mikro. Taman atau tempat wisata, wahana keluarga, tempat permainan anak, termasuk kolam renang, wahana ketangkasan, bioskop, dan sejenisnya, untuk sementara mohon maaf ditutup. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Kondisi serupa juga terjadi di ibu kota. Bahkan menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta, pada penambahan kasus harian 20 Juni di DKI Jakarta, dari 5.582 kasus, 879 diantaranya merupakan anak-anak, 655 anak usia 6 hingga 18 tahun, dan 224 kasus usia 0 hingga 5 tahun. Bahwa kasus positif kita gambarannya 30% berasal dari luar DKI Jakarta, bahkan berasal dari luar Bodetabek. Kemudian kasus meningkat juga menunjukkan adanya peningkatan percepatan penularan di masyarakat terkait dengan kasus pada anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI berulang kali meminta pemerintah dan masyarakat mewaspadai kasus COVID-19 pada anak. Proporsi kasus COVID-19 pada anak usia 0 hingga 18 tahun 12,5% di kasus nasional. Ini artinya 1 dari 8 orang yang positif COVID-19 merupakan anak-anak. Sementara case fatality rate kasus COVID-19 pada anak mencapai 3 hingga 5%, di mana 50%-nya merupakan usia balita. Yang kedua, data IDAI menunjukkan case fatality rate-nya itu adalah 3-5%. Jadi kita ini kematian yang paling banyak di dunia. Jadi bisa dibayangkan kan, 1 dari 8 itu anak dan meninggal 3-5%. Dan ini jangan digoreng kalau saya bilang. Ini yang saya katakan betul-betul. Jumlah kematiannya itu 3-5% dan ini bervariasi setiap minggu. Jadi dari seluruh yang meninggal pada anak itu 50%-nya balita. Dan sementara kita lihat di DKI saja 100 orang tua atau pengasuh harus mendampingi anaknya saat beraktivitas daring maupun luring. Kapan lagi kita jadi orang tua menyayangi anak? Ya, jadilah orang tua saat pandemi. Dampingi anak-anak. Orang tua punya peran penting melindungi anak dari paparan COVID-19. Anak akan meneladani sikap orang tua yang patuh pada protokol kesehatan. Kesalahan sedikit saja dengan abai protokol kesehatan akan mengancam nyawa anak-anak kita di rumah. Tim Liputan melaporkan.